Bab 2561. Apa yang terjadi? Roman dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihat mayat para penjaga. Leon dan Jackson telah mencapai kesepakatan pada malam sebelumnya dan Jackson telah memberitahu kakek dan ayahnya tentang tawaran Leon. Dia juga menyebutkan bahwa dia akan membawa Leon untuk bertemu dengan Roman. Karena pil matahari dapat membawa seniman bela diri dari keadaan semi mahakuasa ke keadaan mahakuasa, pil ini akan sangat berguna bagi kaum Fik. Roman sangat ingin bertemu dengan Leon juga untuk mengetahui apakah apa yang dia katakan tentang pil matahari itu benar. Oleh karena itu, Roman, Romeo dan yang lainnya menunggu sejak pagi agar Jackson datang bersama Leon. Namun, keduanya tidak terlihat dan Jackson tidak menjawab teleponnya. Karena panik, kelompok itu pergi ke rumah Jackson untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Tidak pernah dalam mimpi terliar mereka membayangkan akan menemukan Jackson dan mayat para penjaga tergeletak di halaman. Tidak mengherankan mereka tidak dapat menghubungi Jackson dan mereka semua marah. Mereka berbalik dan melihat Leon berdiri di samping Jackson, yang tergeletak di genangan darah. Karena Leon adalah satu-satunya orang yang hidup, mereka langsung menyimpulkan bahwa Leon adalah pelaku pembunuhan Jackson dan para penjaga. Siapa kau? Para Fik tidak berbuat apa-apa padamu, tapi kau membunuh anakku. Aku akan membuatmu membayarnya. Mata Romeo membelalak karena marah. Tidak dapat menahan amarahnya, dia menyerang Leon dan bermaksud menghabisinya di tempat agar dia tidak bisa melarikan diri. Tunggu dulu, kau dari Phaeax, kan? Ini salah paham. Bukan aku yang membunuh Tuan Phaeax dan yang lainnya. Orang lain yang melakukannya. Leon terkejut. Berdasarkan ucapan Romeo, dia langsung menyimpulkan bahwa orang-orang di hadapannya adalah kaum Phaeax dan mereka telah mengira dia sebagai pelakunya. Dia menghindari serangan Romeo dan mencoba menjelaskan dirinya sendiri. Kesalahpahaman. Kebenaran ada di depan mata kita. Bersiaplah untuk mati. Romeo melotot tajam ke arah Leon. Jackson adalah putra satu-satunya dan pembunuhnya ada tepat di hadapannya, jadi tidak mungkin ia bisa tetap tenang. Tidak peduli apa yang dikatakan Leon, dia menolak untuk mempercayainya. Serangannya tidak berhenti dan dia terus menyerang Leon. Berhenti. Berlawanan dengan kemarahannya, Roman tampak jauh lebih tenang. Ketika Leon menyangkal sebagai pelakunya, Roman melambaikan tangannya dan mengirimkan gelombang energi sejati yang kuat yang memblokir serangan Romeo tepat pada waktunya. Bab 2562. Nak, siapa kau? Kau mengaku bukan pelakunya, jadi bagaimana cucuku bisa terbunuh dan mengapa kau ada di sini? Roman menahan kesedihan dan amarah dalam dirinya dan menatap tajam ke arah Leon, berniat memastikan apakah Leon mengatakan yang sebenarnya. Kau pasti penatua Phaeax. Aku Huwolf. Aku membuat kesepakatan dengan Tuan Jackson untuk menemuinya di sini hari ini. Dia seharusnya membawaku menemuimu, Leon menjelaskan. Jadi kau wakil Presiden Sinchen Group. Kalau bukan kau yang membunuh Jackson, siapa yang melakukannya? Tanya Roman. Ia tahu tentang kesepakatan antara Leon dan Jackson dan mulai mempercayainya. Namun, karena Leon adalah satu-satunya orang di tempat kejadian, ia tidak bisa begitu saja mempercayai Leon hanya dengan beberapa patah kata. Sebelum mereka dapat menemukan pelaku sebenarnya, Leon masih menjadi tersangka terbesar. Entahlah, saat aku tiba, Tuan Jackson dan para pengawal sudah dalam kondisi seperti ini, jadi aku tidak tahu siapa yang melakukan ini. Leon menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan jujur. Kau tidak tahu, sungguh lelucon. Kau pasti pelakunya. Kau melakukan ini untuk mengambil Romeo melotot ke Leon, yakin bahwa Leon adalah orang yang membunuh Jackson demi bunga pelangi. Tuan Phaeax, bisakah kau berhenti membuat tuduhan palsu? Aku sudah memberi tahu Tuan Jackson di sini bahwa aku akan menukar 3 pil matahari dengan bunga itu. Untuk apa aku bersusah payah membunuhnya setelah itu? Kata Leon dengan tidak senang. Baiklah, Romeo langsung terdiam. Jackson sudah memberitahunya tentang tawaran Leon malam sebelumnya. Jika pil matahari benar-benar bisa membawa seniman bela diri di negara semi mahakuasa ke negara mahakuasa, Phaeax pasti akan menyetujui pertukaran itu. Karena sudah dipastikan bahwa ia bisa mendapatkan bunga pelangi, Leon tidak punya motif untuk melakukan kejahatan seperti itu. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, Romeo menyadari ada yang tidak beres.
Jika efek pil matahari memang seperti yang diklaim Leon, Leon tidak punya alasan untuk merampok Jackson. Namun, ada kemungkinan Leon berbohong tentang efeknya. Nak, ku dengar dari Jackson bahwa pil matahari bisa membawa seniman bela diri dari keadaan semi-mahakuasa ke keadaan mahakuasa. Kedengarannya seperti dilebih-lebihkan sehingga mungkin itu kebohongan. Kau khawatir kami akan mengetahui kebohongan itu jadi kau mengambil inisiatif untuk membunuh semua orang, kata Romeo dingin. Semua orang di Phoenix berjuang untuk percaya bahwa benar-benar ada pil yang begitu kuat. Jika Leon berbohong tentang efeknya, kesepakatan yang dicapainya dengan Jackson kemungkinan merupakan jebakan bagi Leon untuk mendekati Jackson, hanya agar ia bisa membunuh Jackson dan mendapatkan bunga pelangi. Ini adalah kemungkinan. Bab 2563. Ya, dia benar. Efek pil matahari itu mungkin bohong. Kedua tetua di belakang Roman mengangguk setuju karena mereka juga tidak percaya dengan apa yang dijanjikan Leon. Melihat apa yang terjadi pada Jackson dan para penjaga, keraguan mereka semakin meningkat. Tentu saja, ada kemungkinan orang lain melakukan kejahatan ini. Namun, sebagian besar tamu dari acara buket tadi malam semuanya berasal dari keluarga terpandang. Oleh karena itu, tidak mungkin mereka mengambil risiko melakukan pembunuhan dan membuat marah korps naga hanya untuk mendapatkan bunga pelangi. Leon, di sisi lain, berbeda. Mereka tidak tahu banyak tentang Leon, tetapi tahu bahwa dia adalah orang luar tanpa keluarga di wilayah barat. Oleh karena itu, dia mungkin tidak takut pada Dragon Corps. Ada kemungkinan bahwa pil matahari itu hanya tipuan dan Leon adalah satu-satunya orang yang hidup di tempat kejadian perkara, yang menyediakan cukup bukti untuk menjadikannya tersangka dan mereka tidak dapat memikirkan orang lain yang akan melakukan hal seperti itu. Omong kosong. Pil penangkal sinar matahari bekerja persis seperti yang kukatakan. Aku sudah bilang padamu bahwa aku bukan pelakunya, Leon yang geram mencoba membela diri, tetapi disela oleh Romeo. Nak, jangan repot-repot berdebat dengan kami. Kau membunuh Jackson, dan kau akan membayarnya dengan nyawamu sendiri hari ini. Bersiaplah untuk mati. Geram Romeo, yakin betul bahwa Leon bertanggung jawab atas kematian Jackson. Tanpa ragu-ragu, dia melancarkan serangkaian serangan ke Leon untuk menghabisinya di tempat. Roman terdiam. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Romeo dan para tetua, ia mulai percaya bahwa Leon juga pelakunya. Oleh karena itu, ia tidak menghentikan Romeo. Sialan, sekelompok orang tua yang keras kepala. Leon sangat marah. Dia datang dengan tulus untuk menukar pil matahari dengan bunga pelangi, tetapi malah mendapati Jackson dan para penjaga mengalami kecelakaan. Selain itu, para Fik bersikeras bahwa dialah orang yang bertanggung jawab. Meskipun sifatnya baik hati, dia mulai terpancing emosinya. Menghadapi serangan Romeo, dia berhenti menghindar dan membalas. Ketahui tempatmu, nak. Romeo menyipitkan matanya tajam. Dia tidak mengetahui kekuatan Leon yang sebenarnya tetapi berasumsi dia lemah melihat usianya. Upaya Leon untuk menghadapinya secara langsung sama saja dengan bunuh diri dan dia tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Meningkatkan kekuatan serangannya, Romeo bersiap menghabisi Leon dengan satu pukulan. Bab 2564. Dia pasti ingin mati. Roman dan para tetua memandang Leon dengan jijik saat Leon berhadapan langsung dengan Romeo. Seperti Romeo, mereka semua gagal mendeteksi energi sejati dari Leon dan tidak dapat mengetahui di level mana dia berada. Namun, mereka dapat dengan mudah menebak dari usianya bahwa dia kemungkinan berada di bawah negara kaisar. Sebagai pemimpin generasi kedua Phoenix, Romeo telah lama mencapai negara kaisar menengah. Meskipun ini bukan prestasi besar bagi mereka seusianya, tetapi tidak ada seorang pun di generasi muda yang dapat mengalahkannya selain Hugo dan Felton. Orang tak dikenal seperti Leon tidak mungkin bisa bertahan hidup dan mereka tidak menyangka Leon mampu mengalahkan Romeo. Oleh karena itu, mereka semua berdiri di belakang dan tidak berusaha membantu Romeo karena memang tidak perlu. Namun kenyataannya kejam, dan apa yang terjadi selanjutnya mengguncang mereka sampai ke inti. Bam! Setelah terdengar suara yang memekakkan telinga, serangan Leon dan serangan Romeo saling beradu. Energi spiritual Leon langsung merobek pertahanan Romeo dan melemparkannya.
Karena Leon tahu bahwa ini adalah kesalahpahaman, ia menahan diri dan tidak melukai Romeo. Kalau tidak, Romeo akan menderita luka-luka yang cukup serius. Apa? Bagaimana itu mungkin? Roman dan para tetua menggosok mata mereka karena tidak percaya. Mereka semua mengira Leon tidak akan bisa menang melawan Romeo. Mereka heran, Leon berhasil menangkis serangan Romeo dan mengalahkannya hanya dengan satu pukulan. Bahkan Hugo dan Felton, dua seniman bela diri muda paling cemerlang, akan kesulitan melakukannya, namun Leon berhasil melakukannya. Peristiwa ini begitu surrealis hingga mereka semua terguncang sampai ke inti. Tentu saja Romeo merasakan hal yang sama. Dia tidak dapat mengerti bagaimana seorang pemuda seperti Leon berhasil mengalahkannya dan tidak dapat menerima apa yang terjadi. Aku tidak menyangka seseorang seusiamu bisa melampaui kaisar tingkat menengah. Tidak heran kau berhasil membunuh Jackson meskipun dia memiliki harta karun. Romeo bangkit dan menatap tajam ke arah Leon. Jackson memiliki baju besi dalam tingkat kaisar menengah sehingga Romeo bingung bagaimana Leon bisa membunuh Jackson dengan mudahnya. Setelah dikalahkan oleh serangan Leon, Romeo menyadari bahwa Leon kemungkinan telah mencapai alam kaisar tingkat lanjut atau lebih tinggi. Dengan kekuatan seperti itu, akan mudah baginya untuk membunuh semua orang. Dia bersikeras bahwa Leon adalah pelakunya dan karena Leon menunjukkan kemampuan untuk menembus armor Jackson, Romeo merasa lebih yakin bahwa Leon lah yang bertanggung jawab. Bab 2565. Romeo, anak ini terlalu kuat. Kau bisa mengalahkannya. Kembalilah dan biarkan aku menghadapinya, kata Roman dingin dan melangkah keluar. Setelah melihat kekuatan Leon yang sebenarnya, ia semakin yakin bahwa Leon juga pelakunya. Dari segi motif dan kemampuan, Leon tetap menjadi tersangka utama. Elder Phaeax, aku ulangi sekali lagi. Aku bukan pelakunya. Kalau aku melakukan ini, aku pasti sudah pergi sejak lama. Buat apa aku bertahan? Kata Leon dengan frustrasi. Dia agak marah karena Phaeax menolak melihat alasan dan secara keliru menuduhnya atas kejahatan yang tidak dilakukannya. Namun, itu hanya kesalahpahaman jadi dia menahan amarahnya dan terus menjelaskan dirinya sendiri. Yah, Roman langsung terdiam saat dia tiba-tiba menyadari Leon benar. Kalau memang dia pelakunya, dia pasti sudah melarikan diri sejak lama daripada menunggu orang lain memergoki perbuatannya. Jangan coba-coba menutupi kejahatanmu. Aku melihatmu berjongkok di samping Jackson saat kami masuk. Kau mungkin sedang mencari bunga pelangi. Itulah sebabnya kau masih di sini, kata Romeo dingin. Dialah yang mengemudi saat itu dan sementara yang lain mungkin tidak melihat semuanya dengan jelas, Romeo melihat Leon berjongkok di samping Jackson, tampaknya mencari sesuatu. Oleh karena itu, dia berasumsi bahwa Leon gagal menemukan tempat Jackson menyembunyikan bunga pelangi setelah melakukan pembunuhan dan tidak segera pergi karena itu. Itulah alasannya mengapa dia bersikeras bahwa Leon adalah pelakunya. Siapa bilang aku mencari Rainbow Flower? Aku sedang memeriksa luka Tuan Jackson dan mencari petunjuk bahwa pelakunya mungkin telah pergi. Leon marah dengan kata-kata Romeo yang tidak masuk akal. Dia hendak melanjutkan ketika dia teringat sesuatu yang penting. Sialan, kebodohanmu telah menguasaiku. Tuan Jackson tidak mati dan hampir tidak hidup. Aku menyegel lukanya untuk sementara dan hendak merawatnya ketika kamu datang, membuang-buang waktuku. Leon menepuk kepalanya sendiri. Ia terlalu sibuk menjelaskan kepada Romeo bahwa ia bukanlah pelakunya dan tidak sempat memberitahunya bahwa Jackson sebenarnya tidak mati. Baru pada saat inilah dia mengingatnya. Apa, kau bilang Jackson masih hidup? Apa kau serius? Roman dan yang lainnya terkejut. Kesedihan yang mengancam akan menenggelamkan Roman dan Romeo langsung tergantikan oleh harapan. Bab 2566. Memang benar, tapi Tuan Jackson terluka parah dan aku harus segera merawatnya tanpa menunda lebih lanjut. Leon mengangguk. Bagus. Gantung Jackson dan kami akan membawanya ke rumah sakit terdekat. Para Vic tersadar dan sangat gembira. Karena Jackson berada dalam situasi kritis, mereka bermaksud untuk segera mengirim Jackson ke rumah sakit dan tidak mau repot-repot mempertimbangkan apakah Leon adalah pelakunya. Nak, karena kau bilang kau tidak bertanggung jawab atas semua ini, kau akan ikut ke rumah sakit bersama kami. Begitu Jackson membaik atau bangun,
kami akan melepaskanmu begitu kami memastikan bahwa kau bukan pelakunya. Imbuh Roman dan mengalihkan tatapan tajamnya ke arah Leon. Ia tahu bahwa Jackson mungkin masih hidup, tetapi itu tidak berarti Leon bukanlah orang yang menyerangnya. Selama Leon tetap menjadi tersangka, ia tidak bisa membiarkannya pergi. Oleh karena itu, Roman bermaksud membawa Leon ke rumah sakit dan setelah Jackson sadar kembali, mereka akan mengetahui apakah Leon yang bertanggung jawab. Tidak, Tuan Jackson terluka parah dan tidak ada waktu untuk mengirimnya ke rumah sakit. Aku sudah memberitahu kalian bahwa aku bisa menolongnya, jadi kalian tidak perlu mengirimnya ke rumah sakit, kata Leon. Dia menyadari bahwa Pheax mungkin tidak mendengarnya karena terlalu bersemangat, lalu mengulangi perkataannya lagi. Apa, kau akan merawat Jackson? Kau seorang dokter. Roman dan yang lainnya saling bertukar pandang dengan bingung. Benar sekali. Aku cukup ahli dalam bidang kedokteran. Aku baru saja menutup aliran darah di sekitar jantung Tuan Jackson dan selama aku segera mengobatinya, aku yakin aku bisa membangunkannya, kata Leon. Itu tidak perlu. Tidak ada peralatan di sini jadi lebih aman mengirim Jackson ke rumah sakit. Roman ragu sejenak dan langsung menolak saran Leon. Dia tidak tahu seberapa terampilnya Leon, tetapi berasumsi Leon tidak mungkin bisa membantu mengingat usianya. Jackson baru saja meninggal dan tanpa peralatan medis apapun di sekitarnya, Roman tidak yakin ia mampu menyembuhkan Jackson. Yang terpenting, Leon masih merupakan tersangka utama dan tidak mungkin dia akan membiarkannya merawat Jackson. Kalau saja Leon melakukannya dengan gegabah atau sengaja membuat kesalahan, Jackson akan binasa selamanya dan tidak mungkin ia akan memperlakukan nyawa cucunya tanpa rasa hati-hati. Tidak. Sudah kubilang kondisi Tuan Jackson tidak memungkinkan untuk dibawa ke rumah sakit. Kalau kau ngotot melakukan ini, kau akan membunuhnya. Leon tahu bahwa Roman tidak percaya padanya dan merasa tidak senang. Namun, nyawa Jackson dipertaruhkan dan Leon menahan rasa frustasinya untuk terus meyakinkan Roman dengan harapan nasihatnya akan ditanggapi serius. Bab 2567. Omong kosong. Kami adalah keluarga Jackson dan kami tidak akan pernah menyakitinya. Di sisi lain, kau terus menghalangi kami untuk mengirimnya ke rumah sakit. Apa sebenarnya yang kau rencanakan? Geram Romeo. Seperti Roman, dia juga tidak percaya pada keterampilan Leon dan karena dia yakin Leon adalah pelakunya, tidak mungkin dia akan menyerahkan Jackson kepada Leon. Ya, nak, kalau kau ingin membuktikan bahwa kau tidak bersalah, ikut kami ke rumah sakit. Jangan halangi kami untuk mengirim Jackson untuk membantu. Begitu dokter menyembuhkan Jackson, dia akan mengatakan yang sebenarnya kepada kita. Kedua tetua itu menyetujuinya. Melihat betapa keras kepala mereka, Leon menjadi marah. Kenapa kamu? Awalnya mereka menuduhnya membunuh Jackson dan para penjaga secara salah, dan kini mereka menghalanginya merawat Jackson. Meskipun Leon seringkali cukup toleran, ia mulai kehilangan kesabaran. Untuk sesaat, dia bahkan berpikir untuk menyerahkan Jackson kepada Pheax dan membiarkan mereka menuai apa yang mereka tabur. Namun, dia tahu dia tidak dapat melakukan hal seperti itu. Kelangsungan hidup Jackson menjadi prioritas saat ini dan luka-lukanya terlalu parah sehingga dia tidak dapat dipindahkan. Jika Pheax memindahkannya, Jackson kemungkinan akan mati dalam perjalanan ke rumah sakit. Sebagai seorang dokter, Leon tidak bisa menyaksikan Pheax membunuh Jackson. Di sisi lain, kaum Pheax bersikeras bahwa dialah pelakunya, dan jika Jackson meninggal, Leon kemungkinan besar akan disalahkan, dan membuktikan ketidakbersalahannya akan semakin menantang. Ini bukanlah hal yang ingin dilihatnya. Baiklah, sudah cukup. Romeo, kirim Jackson ke rumah sakit sekarang juga. Para tetua, suruh Tuan Wolf ikut dengan kami. Sebelum dia terbukti tidak bersalah, dia tidak boleh bergerak sama sekali. Roman tahu bahwa waktu adalah hal yang terpenting dan langsung memerintahkan yang lain. Ya, Romeo mengabaikan Leon dan mengulurkan tangannya untuk mengangkat Jackson dari tanah. Berhenti, kalian akan membuatnya terbunuh. Aku tidak akan membiarkan kalian melakukan ini. Leon terpancing oleh kekeras-kepalaan mereka. Tanpa ragu, dia melambaikan tangannya dan mengirimkan gelombang energi kuat yang membuat Romeo kewalahan dalam sekejap. Bam! Romeo terkejut dan sebelum ia sempat bereaksi, ia terpental. Untungnya,
Leon menahan diri dan dia tidak mengalami cedera apapun. Nak, beraninya kau. Roman geram. Dia sudah menduga bahwa Leonlah yang bertanggung jawab, dan tindakan Leon dalam menghentikan mereka mengirim Jackson ke rumah sakit tampak seperti dia sengaja mencoba membunuh Jackson. Roman menolak membiarkan Leon berbuat semaunya dan melancarkan serangan dahsyat kepadanya tanpa ragu-ragu. Dia bersiap untuk mengalahkan Leon terlebih dahulu dan menunggu sampai Jackson bangun untuk menentukan apakah Leon adalah pelakunya. Bab 2568. Elder Phoenix, ingatlah bahwa kau meminta ini. Karena kau menolak untuk melihat alasan, jangan salahkan aku atas apa yang akan kulakukan. Leon menyipitkan matanya dengan dingin dan melangkah maju untuk meluncurkan Earthly Plunder. Aliran energi yang kuat berkumpul di jarinya dan dikirim ke arah Roman. Sombong sekali. Tahu diri, nak. Roman tertawa marah. Berdasarkan pertarungan antara Romeo dan Leon, Roman dapat mengatakan bahwa Leon hanya berada di Advanced Emperor State. Meskipun itu mungkin terlalu kuat untuk ditangani Romeo, Leon tidak dapat menyaingi Roman dalam hal kekuatan. Sebagai pemimpin Phoenix, Roman telah lama mencapai semi-Almighty State dan bahkan hampir mencapai Almighty State. Leon, yang masih berada di Emperor State, tidak dapat membayangkan untuk dibandingkan dengannya. Namun, Leon dengan arogan mencoba menghadapinya secara langsung. Mempertimbangkan bagaimana Leon menghentikan mereka untuk membawa Jackson ke rumah sakit, ia berasumsi bahwa Leon tidak punya niat baik dan tidak berniat menunjukkan belas kasihan. Dengan pemikiran ini, ia tidak menahan diri dan berniat menghabisi Leon dengan satu pukulan, sebelum membawa Jackson ke rumah sakit. Dia pasti ingin mati. Romeo, yang baru saja berdiri, dan para tetua mencibir sambil memandang Leon dengan jijik. Mereka tahu tentang kekuatan Roman yang sebenarnya dan tidak berpikir anak muda seperti Leon akan memiliki kesempatan melawannya. Romeo malu karena ia berulang kali dilempar terbang oleh seorang pemuda dan rasa frustrasinya membuatnya membenci Leon. Karena ia sangat yakin bahwa Leon bertanggung jawab atas pembunuhan itu, ia sangat berharap Roman dapat menghabisi Leon segera untuk membalaskan dendam Jackson dan para penjaga. Namun, kenyataan itu kejam dan apa yang terjadi selanjutnya mengguncang mereka semua. Bam! Setelah suara yang memekakan telinga, perampasan duniawi Leon berbenturan dengan serangan Roman. Meskipun kekuatan Leon secara keseluruhan telah mencapai keadaan maha kuasa tingkat lanjut, tanpa pil naga dan trik lainnya, kekuatan sebenarnya hanyalah pada keadaan kaisar tingkat lanjut. Kekuatannya tidak dapat menyaingi Roman dan tidak mungkin baginya untuk menangkis serangan itu. Energi sejati Roman merobek energi spiritualnya dan melesat ke arahnya. Pada saat-saat terakhir, Leon memiringkan tubuhnya untuk menerima serangan itu dengan cermin kedaulatannya. Pada levelnya saat ini, cermin kedaulatan dapat menangkis serangan apapun dalam keadaan maha kuasa awal atau di bawahnya. Karena Roman hanya berada dalam keadaan semi maha kuasa, ia tidak mungkin dapat menembus cermin kedaulatan. Setelah menangkis serangan itu, Leon tetap tidak terluka dan tidak tergerak. Bab 2569. Ambil ini. Leon mengulurkan tangan lainnya dan meluncurkan penjarahan bumi lainnya dengan kecepatan kilat. Apa? Itu tidak mungkin. Roman tercengang saat merasakan serangan Leon. Awalnya dia mengira dia bisa mengalahkan Leon dengan satu pukulan dan tidak menahan diri sama sekali. Yang membuatnya bingung, serangannya sama sekali tidak melukai Leon. Leon tidak hanya menangkisnya, tetapi ia juga mengambil kesempatan untuk membalas. Hal ini benar-benar mengejutkan Roman. Ia ingin menghindar, tetapi masih dalam momentum serangan awalnya. Pada saat-saat terakhir, dia mengumpulkan sisa energi sejati dalam dirinya dan menjauh dari penjarahan bumi milik Leon dengan kecepatannya yang unggul. Lari secepat ini, kau tidak akan bisa lolos. Leon mencibir dan langsung mengerti maksud Roman. Dia melangkah maju dengan cepat dan melancarkan Phantom Steps. Serangannya semakin mendekati Roman saat dia menyerang maju dengan kecepatan yang luar biasa. Tidak peduli seberapa keras Roman mencoba, ia tidak dapat melepaskan diri dari Leon. Sialan, hati Roman hancur dan dia tidak punya pilihan lain selain melancarkan serangan balik tergesa-gesa. Bam! Setelah mengeluarkan suara yang memekakkan telinga, Earthly Plunder milik Leon merobek pertahanan Roman dan melemparkannya.
Roman mendarat di tanah dan memuntahkan darah, jelas-jelas mengalami cedera dalam. Dia dikalahkan. Bagaimana mungkin? Romeo dan para tetua menggosok mata mereka karena tidak percaya. Mereka semua tahu betapa hebatnya Roman dan semua berasumsi Leon ingin mati karena menantang Roman secara langsung. Namun, kenyataan telah membuktikan bahwa mereka salah besar. Tak seorang pun dari mereka menduga hal-hal akan berubah sepenuhnya. Leon benar-benar berhasil mengalahkan dan melukai Roman, yang berada dalam keadaan semi-mahakuasa, hanya dengan satu jari. Begitu tidak nyata hingga mereka semua terguncang. Bagaimana ini bisa terjadi? Roman juga sama terkejutnya. Sambil meletakkan tangannya di atas dadanya yang sakit, dia berusaha keras untuk bangun dengan ekspresi muram. Berdasarkan kecepatan dan kekuatan ledakan yang dimiliki Leon, dia dapat mengetahui bahwa Leon hanya berada dalam keadaan kaisar tingkat lanjut, yang mana bermil-mil jauhnya dari keadaan setengah mahakuasa yang sedang dia jalani. Namun, Leon entah bagaimana berhasil mengalahkannya dengan mudah. Itu sungguh tidak dapat dipercaya dan dia tidak dapat mengerti bagaimana Leon berhasil melakukan hal seperti itu. Bab 2570. Elder Phoenix, kau tidak bisa mengalahkanku. Aku akan memberimu satu peringatan terakhir. Tuan Jackson terluka parah dan sudah terlambat saat kau membawanya ke rumah sakit. Aku satu-satunya yang bisa menyelamatkannya. Aku ingin kau menghentikan omong kosong ini atau kau akan mempermalukan dirimu sendiri, kata Leon dengan tenang sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Dia tahu bahwa ini hanyalah kesalahpahaman dan menahan diri dari Roman. Jika dia tidak melakukannya, Roman akan menderita lebih dari sekadar cedera ringan. Namun, jika mereka menolak melihat alasan dan menunda waktu yang tepat bagi Jackson untuk dihidupkan kembali, Leon tidak punya pilihan selain mengerahkan seluruh kekuatannya. Kenapa kau? Jangan sombong, nak. Kau berhasil mengalahkanku karena kau punya harta karun. Itu bukan kekuatan yang sebenarnya. Roman mengejek. Ketika berhadapan langsung dengan Leon, dia bisa melihat bahwa energi sejatinya telah menembus pertahanan Leon dan menghantam dadanya. Namun, Leon tetap tidak terluka dan bahkan tidak mundur. Satu-satunya penjelasan yang mungkin untuk ini adalah bahwa Leon memiliki harta karun pertahanan di negara semi-mahakuasa atau di atasnya di sekitar dadanya. Jika tidak, ia tidak akan mampu menangkis serangan itu. Tidak heran, jadi anak ini menggunakan harta karun. Romeo dan para tetua pun menyadari hal ini. Awalnya mereka semua bingung bagaimana seorang pemuda seperti Leon berhasil mengalahkan Roman hanya dengan satu jari. Pada saat itu, mereka akhirnya menyadari bahwa Leon memiliki alat pertahanan di tingkat semi-almighty state atau di atasnya. Berkat alat inilah ia berhasil mengalahkan Roman. Meskipun alat itu kuat, penggunaannya mungkin dibatasi hingga 3 kali, jadi itu tidak akan dihitung sebagai kekuatan sebenarnya. Para Fik langsung memutuskan bahwa mereka tidak perlu takut pada Leon. Biarkan kami membantumu. Sehebat apapun harta karunnya, dia tidak mungkin bisa melawan kita bertiga sekaligus. Kedua tetua itu berteriak, sebelum melangkah ke sisi Roman untuk mengepung Leon. Baiklah, ayo bekerja sama dan kalahkan dia. Roman mengangguk. Dia tahu bahwa Leon kemungkinan telah mencapai tingkat kaisar lanjutan dan dengan harta karun yang dimilikinya, Roman tidak akan mampu mengalahkan Leon sendirian. Oleh karena itu, dia hanya bisa bekerja sama dengan para tetua. Para tetua adalah 2 dari seniman bela diri terkuat di antara 5 tetua dalam keluarga. Mereka juga telah mencapai keadaan semi-mahakuasa dan hanya sedikit lebih lemah dari Roman. Dengan 3 seniman bela diri di negara semi-mahakuasa, mereka dapat dengan mudah menghabiskan batas harta Leon dan mengalahkannya.